fa inna ajaibuhum la yafna. Duduk dengan orang soleh, keajaibannya tidak akan pernah habis. Dua orang ini diharamkan memandang karma orang soleh dan diharamkan untuk mendapatkan barokah orang soleh. Bukan yang diharamkan barokah orang soleh yang duduk menjadi tetangga, menjadi temannya. Yang diharamkan barokah orang soleh bukan orang yang jauh. Yang diharamkan barokah orang soleh adalah orang yang dekat tapi tidak punya sopan santun, tidak punya ta'dib, tidak punya pengakuan kepada orang soleh. Hormati. Jangan kalau sudah mati baru dipuja. Kita lihat Habib Toha, Imamul Haddad sudah mengingatkan kepada kita. Berapa banyak orang itu memiliki sifat maddahati kubur. Kalian itu adalah pemuja kuburan. Kenapa didengar pemuja kuburan? Ketika masih hidup nggak dibantu. Ustadz ini masih hidup, nggak mau hadir pengajiannya. Ustadz ini buat acara, nggak mau hadir. Ketika sudah mati, ya Allah, Masya Allah. Oh, minta diginikan ini orang. Masih hidup nggak mau hadir, meninggal baru dipuji. Ini kata Imam Haddad, madah hadir kubur, nunggu mati baru dipuji. Allahumma shalli ala Muhammad. Yang kedua, orang yang tidak bisa melihat keajaiban orang saleh dan orang yang tidak bisa tidak bisa mendapatkan barokah. Siapa? Yaitu adalah sahibus su'udan, orang yang punya sifat prasangka jelek. Su'udan, jangan su'udan sama wali. Seorang wali itu punya dalil. Fasallim li ahlillah fi kulli mushkilin ladaihim wadihun bil adillati. Jangan pernah kalian prasangka jelek kepada orang soleh, walaupun dohirnya melanggar syariat, dohirnya, tapi mereka bukan orang yang seperti itu. Pasti ada takwilnya. Allahumma shalli ala Muhammad. Saya kasih cerita. Allahumma shalli ala Muhammad. Habib Muhammad Maulad Dawila. Habib siapa namanya? Muhammad. Habib Muhammad Maulad Dawila bin Ali Sahibud Dar bin Alwi Al-Ghuyur ibni Faqihil Muqaddam. Habib Muhammad Maulad Dawila ini wali Majdud, abahnya Habib Abdurrahman Az-Zikar. Habib Muhammad Maulad Dawila ini pernah suka ibadah di Bud. Beliau punya tempat di sebelum Bud itu namanya dulu sekarang namanya Fugma. Desa yang sudah hancur digunakan untuk beliau dengan khalwat. Sehingga beliau kalau lewat pasti ibadah di tempat itu. Habib Muhammad Maulad Dawila. Sampai orang soleh sekarang kalau mau ke Hud lewat tempat tersebut mesti mengucapkan salam kepada kota yang pernah digunakan ibadah oleh Habib Muhammad Maulad Dawila. Apa kata mereka? Salam minni ala bilad nawire, bilad lihalat fiha Maulad Dawila. Salam dariku kepada kota yang penuh cahaya, kota yang pernah ditempati Habib Muhammad Maulad Dawila. Habib Muhammad Maulad Dawila ini Pak pernah berjalan sama santrinya, jalan Majdud, orang soleh. Akhirnya apa? Ketika dia jalan ngomong, Habib lapar, perlu makan. Coba cari unta yang ada di sekitar sini, tangkap, sembelih, makan. Santrinya Habib, siap Habib. Habib yang nyuruh. Sudah, nggak usah mikir kalau Habib yang nyuruh. Bismillah. Ngelihat ada unta, dipegang, disembelih, dimakan. Salah satu santrinya Habib, fuqaha, ahli fikih. Haram. Enggak makan, masih kenyang. Akhirnya apa? Menjauh dari Habib sama pengikutnya yang makan daging unta ini. Akhirnya apa? Si fuqaha ini nyari sungai, duduk, kemudian ada satu pengembala unta ngomong, saya kehilangan unta sudah 2 hari. Seperti apa untanya? Kecil, warnanya coklat, di sininya ada putihnya, kakinya ada hitam. Ada dimakan itu sama orang-orang itu sama orang-orang itu dimakan. Cepat, ya Allah, siapa mereka? Padahal itu ya Allah, mulai 3 hari yang lalu sudah saya nazarkan, saya memberikan kepada Habib Muhammad Maulad Dawila. Akhirnya si buka, ya Allah, mau ikut makan supan juga.
kaganangan sukan kepada maumut kepada garing. Allahumma shalli ala Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Ini Habib Muhammad Maulana Dawilah. Pernah lagi cerita lagi. Habib Muhammad Maulana Dawilah berjalan. Ini cerita, jangan ditiru adegan ini, berbahaya. Habib Muhammad Maulana Dawilah itu berjalan. Ketika Habib Muhammad Maulana Dawilah berjalan, di situ ada perempuan. Ada perempuan pakai cadar. Kemudian didekati sama Habib, dipanggil sini, duduk sini, ngobrol. Ketika ngobrol, ada satu anak netizen, ada sama netizen ngelihat Habib duduk sama Ustaz. Habib pesum. Iya anda, iya kan? Akhirnya apa? Disuting, kalau bahasa sekarang ini. Saya ceritakan keadaan sekarang takriban lil paham supaya kita mudah memahami. Mengambil sidin tuh, mengambil apa namanya Instagram, lab doang. Habib masuk, Habib cabul. Akhirnya sudah selesai disuting, suuban sama si Habib, dia hendak bekam, hendak apa? Ketika hendak bekami bukanya. Kok pakai bahasa Banjar? Allahumma Muhammad. Nih, mulai panas bahasa Banjar saya. 2 hari di sini bisa nyair. Akhirnya ini orang langsung lari ke kamar mandi, mau buang air kecil. Dibuka garasinya. Ketika dibuka, subhanallah, mobil Innovanya hilang. Mobilnya hilang. Berteriak, ya Allah. Kata temannya, hei, makruh, jelek, berteriak Allah di kamar mandi. Ya Allah. Oh, kenapa kamu? Mobil saya hilang. Mobil saya, kata si temannya, setahu saya sepeda motor kamu nggak punya. Kok kehilangan mobil? Bukan mobil yang gitu, mobil yang dibawa pusatnya hilang. Kendaraan saya punya saya yang dibawa pusat ini hilang. Hah? Masa? Iya, gimana? Polos. La yamutu fiha wa la yahya. Gak ada tandanya udah. Gak laki, gak perempuan. Kosong, polos kayak tembok. Akhirnya, jatuh di mana? Masa jatuh di mana? Nggak bisa jatuh. Mungkin kecepit. Tahu di mana? Kecepit di mana? Enggak. Mungkin ketinggalan di mana gitu, kamu semalam di mana? Enggak. Hilang, kosong, polos. Nah, akhirnya ayo kita nyari kita nyari tuan guru, nyari yang bisa ngasih apa namanya ngasih ujangan buat kita. Gal ya Syekh, kenapa? Teman saya kasihan mobilnya hilang. Mobilnya hilang, Masya Allah. Insya Allah ketemu, Insya Allah. Apa mereknya? Apa mereknya? Ada bumek, ada gula. Ada merek sini. Nggak ada mereknya tuan guru. Mobil apa ini? Rakitan. Mobil rakitan. Nggak ada rakitannya ini. Kemudian mengatakan banyak apa yang hilang? Maaf. Yang hilang bukan mobil kiai, itu bahasa halusnya. Yang hilang adanya hadanya fulan hilang. Hada hilang. Katanya, tolong kiai, hada saya dicarikan. Hada kalau tidak ketemu tidak bisa hada-hadaan. Hada kalau nggak ketemu dicari sama hada yang ada di rumah, nggak bisa hada-hadaan. Nah, ini sudah ada paling halus ini ada paham pada paham besok bisa paham. Akhirnya apa? Terus gimana? Saya nggak tahu Kiai. Kok bisa hilang harga kamu? Nggak tahu Kiai. Harga saya menghilang begitu saja tanpa pamit. Meninggalkan diriku tanpa apapun, tanpa sepatah kata. Akhirnya apa? Kok bisa hilang? Coba kamu ingat-ingat. Saya dari pengajian mau buang air kecil pulang. Tunggu. Kamu ingat-ingat ketika kamu jalan apa yang terjadi? Iya Kiai, saya melihat ada seorang Habib
pakai janggut, pakai kacamata, jubahnya putih, pakai imam. Loh, kenapa? Saya lihat dia sedang mesum dengan perempuan, saya syuting. Ya Allah, kamu tahu siapa dia? Itu adalah guruku Muhammad Maulad Dawilah bin Ali Sahibuddin. Terus gimana Jeng? Kamu cepat minta maaf, kalau tidak harta kamu akan hilang selama. Kemudian katanya, oh jangan Kiai, ini harga nggak ada di Indomaret, harga nggak ada yang jual di pasar Samarinda, nggak ada yang jual di Balikpapan, nggak ada yang jual. Harga ini mau beli di mana harga? Nah, mau ditempel nggak bisa harga, mau harga otomatis. Akhirnya apa? Kamu datang ke itu Habib, kamu minta maaf. Datang ke rumahnya Habib Muhammad Maulad Dawilah bin Habib, salamillah, masya Allah, ispuden, ya bagaimana kabarnya? Mau undang acara, jangan nggak Beb, nggak undang-undang. Mungkin mau nyarang hujan, aduh Beb, nggak mau nyarang hujan, sarangan saya yang hilang ini Habib. Allahumma shalli ala Muhammad. Kenapa? Ayo Habib, jangan bergurau Habib, tolong kembalikan hadiah saya. Saya bukan mencuri. Sudah Habib minta tolong. Yang di rumah sudah sungguh hadiah hilang 3 hari. Kemudian kata Habib apa? Istusawi. Apa yang kau lakukan? Nah Habib, anak foto, anak salah. Antum duduk dengan perempuan, anak suudon. Anak bilang Habib mesum dengan perempuan. Kata Habib Muhammad Maulad Dawilah, kamu tahu siapa itu? Itu istriku. Pulang dari nyelawat, datang orang meninggal, dia sampai maghrib baru datang. Saya tegur di jalan, kenapa kamu telah pulang? Seharusnya jam 5 sudah di rumah. Iya, nunggu keluarganya dari luar kota, sehingga dia telat mau pulang. Banyak orang laki, mereka nggak bisa keluar itu wanita, sehingga keluarnya setelah maghrib. Iya Habib, minta maaf, sudah. Kamu saya maafkan, kamu pulang. Habib, saya nggak mau pulang tangan hampa. Mau apa? Harga tolong dikembalikan. Kembalikan hargaku ya Habib. Insya Allah Habib, jangan ditukar yang kecil. Ini tambahan dari saya. Karena dia nggak ngomong gitu, tambahan. Harganya jangan ditukar yang kecil. Allahumma shalli ala Muhammad. Akhirnya dia pulang mandi, subhanallah, harganya kembali. Dicek, alhamdulillah seperti semula, kada tertukar dengan lain. Allahumma shalli ala Muhammad. Paham ya? Jadi dua orang yang tidak akan mendapatkan barokah dari Allah. Dan hati-hati ya, hati-hati kepada orang yang suka mengingkari orang soleh. 5 bahaya orang yang suka 5 bahaya orang yang suka ingkar kepada orang soleh, suudzon kepada orang soleh, menyakiti orang soleh, bicara dengan apa yang dia tidak tahu tentang orang soleh. Allah akan hukum dengan 5 hukuman. Berapa hukumannya? Allahumma shalli ala Muhammad. Yang pertama, mautul qalb. Orang yang punya prasangka jelek kepada orang soleh, mautul qalb, hatinya akan dimatikan oleh Allah. Hatinya akan dimati. Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, man waqa fi irdil wali ibtalahu Allahu bi mautil qalb. Siapa orang yang membicarakan orang soleh, suudzon kepada orang soleh, Allah akan matikan hatinya. Hati kalau sudah mati, tandanya ada 3. Dinasihati dia nggak dengar, jatuh ke kemaksiatan dia tidak merasa sakit, tidak menyesal, beribadah tidak merasa nyaman. Itu adalah tanda daripada hati yang dinasihati nggak masuk, jatuh ke kemaksiatan tidak merasa sakit, beribadah tidak merasa nyaman. Yang kedua, su'ul khatimah. Orang kalau dia ini suudzon dengan wali, lihat mati dalam keadaan jelek. Irdus solihin summun gotil. Kehormatan orang soleh racun yang sangat mematikan. Allahumma shalli ala Muhammad. Mamata bi khair man ada solihin. Dikatakan Abul Abbas Al-Mursi, Ahmad bin Umar Al-Mursi mengatakan bahwasanya aku tidak pernah melihat orang yang pernah menyakiti orang soleh mati dalam keadaan baik, matinya su'ul khotimah. Yang ketiga, tufsidul aqidah wal iman. Mengingkari orang soleh, suudzon kepada orang soleh, menyakiti orang soleh,
bisa mengurangi, merusak daripada iman dan akidah kita. Makanya orang kalau sudah kurang ajar sama wali, lihat akidahnya dirubah oleh Allah menjadi akidah yang jelek. Yang keempat, al-faqr, hidupnya akan dipenuhi dengan kemiskinan, walaupun dia orang paling kaya, hatinya diselimuti dengan kemiskinan. Kata Habib Hasan bin Shalih Al-Bar, man tajarrah li irdi ahlil bait ubtuliya bil faqr. Siapa orang yang menyakiti, yang mengganggu kehormatan para habaib, para ulama, maka akan diuji oleh Allah dengan kemelaratan, kemiskinan. Dan yang kelima yaitu adalah ma'indahu dzurriyyah. Allah akan haramkan dia memiliki dzurriyyah. Indiro, nggak punya keturunan. Seandainya punya keturunan, keturunannya akan menjadi musuh, bumerang bagi dia untuk menjadi musuh bagi dia. Kenapa? Karena dia telah menyakiti orang soleh. Allahumma shalli ala Muhammad. Saya akan menerangkan tentang Habib Habib Toha ini 4, tapi sepertinya waktunya nggak cukup. Jadi saya kasih 2 dulu. Pelajaran penting dari Habib Soleh ada berapa? Seharusnya 4, saya kasih 2. Yang pertama adalah dekat dengan orang soleh. Yang terakhir sebelum saya tutup, apa ihtimamnya beliau dengan maulid Simtud-Duror. Ini amalan beliau. Saya sekarang akan menerangkan tentang apa sih istimewanya maulid Simtud-Duror. Kenapa maulid Simtud-Duror ini kok disebar, bisa nyebar? Apa manfaatnya? Supaya kita ketika baca kita nggak bermain, supaya kita ketika baca kita mantap. Istimewa Simtud-Duror sangat banyak, tapi saya singkat di sini ada 7 keistimewaan diantaranya Simtud-Duror. 1, karomah lil mutaakhirin. Simtud-Duror adalah hadiah, pemberian yang besar untuk orang yang hidup di akhir zaman. Kata Habib Ali Habsyi, maulid alladhi alaftu karomah lil mutaakhirin. Buku maulid yang aku karang ini adalah hadiah terbesar untuk orang-orang setelahku, yaitu di akhir zaman akan mengambil banyak manfaat daripada maulid. Ini yang pertama, yaitu hadiah terbesar untuk akhir zaman. Yang kedua, yajma'ukum 'ala Allah wa 'ala Nabi. Istimewanya maulid Simtud-Duror adalah bisa menjadi jembatan supaya kita dekat dengan Allah, supaya kita dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Apa kata Habib Ali Habsyi? Wa in kanatil alsunu la tafi bi usril mi'syari awsafi dzalikal mawsuf tashwiqan lis-sami'in min khawasil mu'minin. Aku nggak bisa mensifati Rasulullah, tapi aku karang ini tujuannya apa? Obat rindu bagi mereka, supaya di dalam diri manusia tersebut tumbuh rasa rindu kepada Rasulullah. Tumbuh rasa rindu, karena setiap umat Nabi memiliki benih cinta kepada Rasulullah. Tinggal kita pupuk, kita siram, dan pupuk yang paling bagus untuk menumbuhkan benih cinta kita kepada Rasulullah adalah maulid Simtud-Duror. Dikatakan, kata Habib Ali Habsyi, maulidi hada bayajma'ukum 'ala Allah wa yuhabbibuhum ila Nabi. Maulidku yang aku baca, maulid yang aku karang ini akan bisa menyampaikan kalian kepada Allah. Jika kalian baca, kalian akan cinta kepada Rasulullah SAW. Jadi maulid ini tujuannya supaya kita cinta dengan Rasulullah. Yang ketiga, istimewanya daripada maulid ini apa? Sirrun azim. Ada rahasia yang sangat agung dan besar di dalam maulid ini. Kata Habib Ali Habsyi, maulid fihi sirrun azim. Maulid yang aku karang terdapat di dalamnya rahasia yang sangat besar. Hatta anak, bahkan aku sendiri, kata Habib Ali, tadajaddat li bi qiraati mafahim jadidah. Setiap aku baca maulidku ini, aku dapat pemahaman baru. Bahkan aku merasa kayaknya maulid ini bukan keluar dari lisanku, karangan orang. Kenapa? Aku kayak pertama kali mendengarkan bacaan ini. Kenapa? Karena ada sir yang sangat besar yang ada di dalam maulid Simtud-Duror. Yang keempat, apa istimewanya? Hudururun Nabi, hadirnya rohnya Nabi ketika dibaca maulid ini. Siapa yang ngomong? Habib Ali. Apa kata Habib Ali? Al maulid ana alaftuhu ala niyyah shalihah. Maulidku ini, kata Habib Ali, aku karang dengan niat yang baik. La syak, tidak diragukan, anna ruhu sallallahu alaihi wasallam yahdur inda qiraati, hadir ketika dibaca maulid ini.
Allahumma shalli ala Muhammad. Yang kelima, al-fath, diberikan futuh oleh Allah. Apa futuh? Futuh itu cahaya di dalam hati, mudah untuk memahami. Futuh, pemahaman di dalam hati yang mudah. Orang kalau sudah dapat futuh, baca kitab kecil kayak rasa kita besar. Saya kasih contohnya futuh. Futuh itu keadaan kayak sekarang. Saudara kalian nelpon, di mana? Di hallnya Habib Toha. Ada apa di sana? Ketika lampunya ada, oh ada ini, ada Habib yang ceramah pakai sorban ini, pakai cincin ini, pakai ada bendera, ada ini temanku bajunya warna ini. Kalian akan tahu secara jelas detail. Kenapa? Ada lampu. Begitu juga hati. Hati yang dapat futuh, kitabnya kecil, tahu detailnya masalah. Tapi orang kalau kitabnya banyak, seperti sekarang mati lampu, mati lampu, kemudian ada yang nelpon, ada apa di sana? Mati lampu nggak kelihatan. Itulah keadaan orang yang belum mendapatkan futuh dari Allah. Karena futuh adalah cahaya di dalam hati yang diberikan kepada orang yang suka duduk dengan orang soleh. Allahumma shalli alaihi. Apa kata Habib Ali Habsyi? Man aradan fatah falyahfad maulid aw yaktubuh. Siapa orang yang ingin dapat futuh dari Allah, dapat cahaya hatinya, hendaknya menghafalkan maulidku ini atau menulis. Minimal kalau kada bisa, mun kada bisa di fotokopi atau gimana dibahas untuk kita bagikan kepada majelis. Oh, majelisnya guru ini kada ada kitabnya, kita yang nanggung biayanya, insya Allah juga akan masuk di dalam ini. Fadlul bawasi, keagungan Allah sangat luas. Allahumma shalli ala Muhammad. Yang keberapa? Yang keenam. Apa? Doharsin wa nur nabi. Orang yang suka baca maulid Simtud Duror ini akan nampak di dalam wajahnya nurnya Rasulullah. Akan nampak di wajahnya nurnya Rasulullah SAW. Dikatakan maulidi hada asyuf annahu lau dawama wahid. Kata Habib Ali Habsyi, maulid yang aku karang ini, aku lihat siapa saja yang dia kontinu istiqomah membaca atau menghafal atau dijadikan wirid. Habis sholat dibaca, habis sholat asar baca lanjutannya, habis sholat maghrib dijadikan wirid. Maka apa? Annahu bayat halahu syekh min sirrihi sallallahu alaihi wasallam. Maka akan mendapatkan daripada sir dan nurnya Rasulullah SAW. Orang yang membaca, yang menghafal dan yang menjadikan rutinitas sebagai wirid, maka akan nampak di dalam diri orang tersebut nur Nabi. Yang terakhir apa? Yajibur ma'afat wa yulhikna ma'ahum. Kita akan, orang kalau baca maulid ini, kita masa muda lupa. Masa muda kita banyak daripada kemaksiatan yang kita lakukan. Tapi dengan maulid ini akan banyak menutupi kejelekan kita yang lalu, masa lalu kita akan tertutup dengan maulid ini. Kata Habib Ali Habsyi, buruzu hadzal maulid fi hadzal zaman bayajibur ma'afat al-mutaakhirin min azmina as-sabiqah. Kata Habib Ali Habsyi, munculnya maulidku ini di akhir zaman sebagai penutup kebiasaan kejelekan, amal-amal jelek mereka ini yang akan menempel daripada kejelekan mereka yang terdahulu dengan maulidku ini. Amin Allahumma, amin Allahumma. Sebagai penutup, dengarkan, sebagai penutup sebelum saya kasih pertanyaan, dengarkan, orang kalau sudah baca maulid nanti akan ada di hatinya. Tujuannya maulid ini apa? Melahirkan Nabi di hati kita. Habib Ali Habsyi mengarang maulid. Habib Toha berjuang, salah satu pejuang maulid Habsyi di sini. Habib Ali Habsyi, awama alim tapi annana ahlul wafa wa muhibbuna la zala tahta diwana. Kata Syekh Abu Bakar bin Salim, kalian nggak tahu, kami orang soleh, orang yang paling pintar membalas budi. Kami orang paling pintar membalas budi. Habib Toha dibayar sama Habib Ali. Habib Toha salah satu pejuang di Samarinda, menyebarkan maulid Habsyi. Balas gratis enggak. Habib Ali Habsyi enggak tinggal diam. Apa? Kali ya Toha, meninggal engkau di pangkuanku. Sehingga Habib Toha meninggal di mana? Di Solo. Yamutul mar'u ala ma'asya alaih. Orang akan meninggal dalam keadaan apa yang sering dia lakukan di dalam masa hidupnya. Nggak sembarangan bisa mati di khol. Kenapa nggak meninggal di Samarinda aja? Ditanggung dengan Habib Ali. Kenapa? Dibahas sama Habib Ali. Oleh karena itu lahirkan Nabi di hati kita.
Maulid Habsyi inti utamanya adalah melahirkan Nabi di hati. Kalau sudah lahir, apa yang kita dapatkan? Sebagai penutup penyempurna acara ini, satu, siapa orang yang melahirkan Nabi di hatinya, Allah akan berikan 4 kemuliaan. Lahirkan Nabi di hati kamu, di hati anak kamu, di hati keluarga kamu, ambil 4 kemuliaan. Satu, nur, kamu akan dapat cahaya. Wulidal huda fal kainatu diya'u. Ketika Nabi lahir cahaya. Kata Siti Aminah, ketika aku melahirkan bayiku, aku nggak ngerasa sakit, nggak ngerasa apa, aku kayak melahirkan cahaya, kayak melahirkan bulan yang begitu terang. Lahirkan Nabi di hati akan terang. Kalau sudah terang, nggak perlu mengusir kebiasaan jelek kita. Gelap itu nggak usah diusir, nyalakan lampu gelap akan hilang. Begitu juga nyalakan api nyalakan cahaya Nabi di hatimu, gelapnya hati kamu akan hilang otomatis. Yang kedua, apa? Api syahwat akan mati. Kalau Nabi lahir di hatimu, api syahwat yang kamu tidak bisa mengendalikannya akan mati. Bayangkan, api yang ribuan tahun disembah oleh orang Yahudi. Banjir Nabi Nuh itu api tetap menyala. Kena banjir tetap menyala itu api. Ketika Nabi lahir, mati itu api. Begitu juga lahirkan Nabi di hati kamu. Api syahwat yang kamu tidak bisa mengendalikan akan mati dengan otomatis dengan kamu melahirkan Rasulullah di hati kamu. Yang ketiga, apa? Zahalahu dunia, cinta dunia, rakus terhadap dunia akan hilang ketika Nabi lahir, ketika Rasulullah lahir. Wadana waktul hidayah wahiman kufri tazazza. Ketika Rasulullah lahir, gedung-gedung Romawi runtuh hancur. Begitu juga cinta dunia yang ada di hati kamu, ketika kamu cinta kepada Rasulullah hilang. Sayyidina Abu Bakar apa katanya? Matarabta, apa yang kau tinggalkan oleh Abu Bakar untuk keluargamu? Aku tinggalkan 2 ya Rasulullah. Aku tinggalkan Allah dan aku tinggalkan engkau. Sampai Sayyidina Abu Bakar punya anak perempuan namanya Asma. Siapa namanya? Asma ini kakeknya namanya Abu Quhafa, abahnya Sayyidina Abu Bakar. Abu Quhafa ini belum masuk Islam pada waktu itu. Ketika belum masuk Islam, Abu Quhafa ini ngomong sama Asma, Asma, kemana ayahmu? Pasti pergi dengan Muhammad. Dia bawa semua hartanya. Itu ayah yang nggak becus dengan anaknya. Asma sudah cinta Nabi, nggak ada dunia di hatinya. Asma ambil kresek diisi batu dibungkus. Abu Quhafa, abahnya Sayyidina Abu Bakar ini, tapi masuk Islam setelah itu. Sebelum masuk Islam, beliau ini pada waktu itu buta, dalam keadaan buta. Diambil kresek sama Asma, dibawa ke kakeknya, mengatakan, ayahku meninggalkan ini. Dipegang sama Abu Quhafa. Cukup kalau ini banyak, cukup ya, biar Abu Bakar pergi dengan Muhammad, asal meninggalkan itu. Nggak ngomong emas, cuma ngomong meninggalkan ini. Kenapa? Ketika ada Rasulullah di hatinya akan hilang itu cinta dunia, tamak terhadap harta. Berapa banyak orang gara-gara harta saudara harus terpisah, keluarga harus bertengkar. Kenapa? Melahirkan semua solusi akan ditemukan ketika Anda melahirkan Rasulullah. Terakhir, apa? Ketika kita melahirkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Apa? Yaitu adalah adroka kulli syai'. Semua apa yang kita inginkan akan kita dapatkan kalau Rasulullah ada di kita. Habib Ali Habsyi buat maulid ini di Seoul, punya halaman yang luas, namanya Saha Anisa. Habib Abdul Qadir bin Qutban pernah melihat arwah daripada ahli tarikh itu berbondong-bondong pergi ke maulidnya Habib Ali Habsyi. Ditanya, Galia Salah mau kemana? Ba'ahdur inda Ali Habsyi, aku akan hadir majelisnya Ali Habsyi. Ketika ditanya sama Habib Abdul Qadir bin Qutban, Galia Habib Ali, aku lihat arwah orang soleh datang ke tempatmu, hadir ke majelismu. Punya apa kamu Habib Ali? Punya jimat apa? Punya punya sesuatu